Itu tiba-tiba datang. Gimana tuh waktu kaget gue. Gue pengen cerita deh. Cerita apa? Datang cerita. Enggak, gue kepikiran doang nih. Apa nih? Barusan gue kan barusan gue nih lewatin toko kamera kan. Oke. Nah, gue ngeliat kamera nih gitu kan. Terus gue penasaran, namanya gue suka mikirin enggak gitu kan ya. Nah, penasaran nih, kamera kalau jepret orang tuh bisa kenapa nggak itu orang gitu kan. Karena terus gue mikir lagi, kalau nggak salah nih ya, itu di beberapa kepercayaan masyarakat di daerah-daerah tertentu atau di negara mana gitu. Katanya kalau kita ngerekord atau foto, itu bisa merenggut atau jiwa nyawa seseorang. Iya, pernah dengar gue kayak gitu tuh. Masih ada beberapa yang percaya suku pedalaman, terutama yang gue pernah dengar tuh masih percaya dengan hal itu gitu. Jadi kayak Amazon, Afrika Tengah, bahkan kalau nggak salah aborigin tuh di Australia juga masih percaya tentang hal itu gitu. Jadi ada kalau kita foto atau video itu merenggut sebagian nyawanya lah gitu, atau ngambil separuh hidupnya mereka lah yang harusnya mungkin panjang gitu, hidupnya gitu. Bahkan di aborigin tuh mereka percaya kalau misalnya ada lukisan atau foto tentang wajah itu punya spiritual sendiri gitu, punya jiwa sendiri gitu. Makanya berarti nggak terlalu banyak foto dong nih di daerah itu. Bahkan nggak ada sih setahu gue. Bahkan nggak ada setahu gue kalau di dalam. Nggak boleh kali ya. Iya, sesuai kepercayaan mereka sih kayak gitu. Makanya sekalinya pun ada mungkin misalnya orang tuanya meninggal atau apa mungkin itu dipajang gitu untuk mengenang, makanya itu ada jiwanya sendiri gitu. Iya, itu lucu juga ya sebenarnya. Kalau kamera itu kan harusnya buat mengabadikan hal-hal yang momen-momen yang indah. Iya, malah sudah jebret hilang men nyawa 10 tahun gitu misalnya, atau 15 tahun, 20 tahun gitu, kurang gitu kan. Gak perlu pistol ya. Iya, udah langsung jebret gitu. Tapi asik tuh ngomongin kayak gitu. Kalau percaya. Kalau percaya ya kan. Nah itu tuh kalau nggak salah, temen kita pernah cerita tentang temennya. Ingat gak lo? Dia tuh pernah ngalamin hal itu. Oh iya, tahu temen kita pernah cerita tentang temennya kan. Tentang temennya. Namanya siapa ya? Sebut aja Bagas lah ya, nama bukan nama aslinya ya gitu. Ya dia pernah dapat tugas kalau nggak salah kan kayak gitu, yang dimana dia kamera itu bisa ngerenggut sebagian nyawanya kan. Gitu dan dia kalau nggak salah dia sendiri tuh yang nerima langsung kamera itu gitu kan, kayak gitulah intinya. Gitu kayak gitu sih. Nah ceritanya si Bagas ini nih Dek, kalau lu dengar ceritanya kan, itu kan dia freelance fotografer ya. Iya, kalau nggak salah ya, freelance fotografer gitu, dan mungkin dia lagi sepi job kayaknya nih, gitu kan, lagi sepi job, perekonomian juga lagi sulit, dan entah kenapa di malam hari apa gitu, di rumahnya tuh kedatangan paket berupa box gitu, ya kan, tapi kayak nggak ada pengirim, nggak ada stempel atau apapun, nggak tahu dari siapa lah intinya nih kan, pokoknya ngeblank aja waktu warnanya coklat gitu, boxnya gede gitu. Nah isinya waktu itu cerita dari Bagas tuh agak lumayan aneh sih kalau menurut gue. Jadi dia terima pas buka tuh ada setumpuk uang diikat rapi, terus ada kamera kecil lah ya, kayak kamera pocket gitu digital tuh, dulu gue pernah punya juga tuh. Terus ada foto seorang pria parubaya, sama yang terakhir tuh ada surat kecil. Surat kecil tuh ada kalimatnya, mungkin tugas atau apa gitu ya, ada yang disuruh, tapi tulisan tangan pakai tinta hitam tebel, tintanya jadi agak bleber gitu, jadi kayak kalau dibaca tuh, kalau dilihat tuh kayak spooky nyeremin lah gitu. Kayak tinta-tinta yang zaman-zaman dulu. Iya. Apalagi nggak ada namanya kan. Mungkin tuh dia berpikir sih. Nah kalau nggak salah juga itu si Bagas itu dia akhirnya membaca suratnya kan. Ada rulesnya tuh ternyata tuh, ya kan. Jadi dia tuh harus di dalam surat itu dia harus ke poliklinik tua. Iya. Ke ruang tunggu timur kalau nggak salah. Bagian timur lah kalau nggak salah tuh. Nah di situ dia harus meletakkan fotonya di kursi dan kameranya menghadap kursi itu. Betul. Ya kan? Dan fotonya itu harus di deretan ketiga kalau nggak salah deh. Kursi ketiga lah ya. Dari sebelah kiri kalau nggak salah. Dihitung 1, 2, 3 baru ditaruh tuh. Dan dia tuh harus ngebisikin nama itu ke foto itu, terus direkord tapi dalam hitungan 10 menit. Dan dalam hitungan 10 menit juga itu dia juga harus matiin setelah ngerekord. Gitu. Karena di suratnya itu ada
perintah kecil terakhir tuh, tulisannya juga kecil gitu. Yang bikin aneh itu maksudnya kita juga nggak tahu nih artinya apa gitu ya. Tulisannya tuh 10 menit untuk 10 tahun. Berarti itu bisa mengurangi nyawa. Bisa jadi ke situ gitu ya, atau juga kan. Benar-benar. Ya, tapi ya akhirnya mungkin Bagas karena ini kali ya butuh uang kali ya. Iya. Akhirnya dia udah kayak gelap mata juga dan akhirnya dia ngambil itu mungkin ngelakuin apa yang sesuai surat itu kan gitu. Nah pada saat itu juga tuh dia akhirnya mutusin benar untuk udahlah gue ambil gitu, gue coba lah gitu kan, entah apa ini kan, karena ada uang juga kan. Ada uang ya kan, mungkin dia buat bayar utang atau apa kita nggak tahu. Iya, Udah. dia beresin deh tuh semuanya, perlengkapannya dia siapin, tripod lah, terus baterai cadangan. Akhirnya berangkat itu ke poliklinik tua itu. Nah, si Bagas itu tuh kan udah di ruangan itu tuh, Dek. Udah sampai nih. Udah sampai kan. Nah. Udah gitu. God bless you. Iya. Lalu gue keselak. Cerita serem soalnya nih. Nah, jadi kan setelah dia di ruangan itu kan dia udah setting semua yang tadi tuh kan ya kan udah semuanya udah taruh kan, foto dan kamera gitu. Nah, tiba-tiba itu suasananya tuh berubah, auranya gitu kan. Agak lebih horor lah, mencekam gitu loh. Ya, ada yang janggal lah gitu menurut dia, ada yang aneh gitu. Kok kayak makin lembab ya, suhu agak juga nggak enak gitu kan. Anyep gitu lah pokoknya kan. Terus apa dinding-dinding tuh kayak basah. Cair gitu, kayak apa ya, cairan-cairan yang lengket-lengket gitu loh. Terus banyak cat yang letek. Bahkan di kursinya pun ikutan letek kayak karatan-karatan gitu kalau nggak salah. Bener, di kursi itu tuh. Nah, jadi kursinya warna hijau kalau nggak salah katanya. Nah, di kursi itu kan dia taruh foto tuh dari kursi dari kiri ketiga kursinya kan. Nah, dia taruh di situ tuh fotonya. Emang tuh kursi paling jelek sendiri tuh, Ji. Kata si Bagas ya kalau ceritanya. Jadi kayak deretan kursi kan sederet nih kursi nih. Cuma di kursi ketiga itu yang emang ya karatan, terus kayak pokoknya yang agak angker lah gitu ya. Iya, aneh sendiri tuh kursi gitu. Catnya ngelupas kayak bener-bener rusak sendiri lah gitu. Pokoknya ada yang beda dengan kursi yang lain gitu kan. Gitu. Nah itu tuh kalau nggak salah dia penasaran nih. Datengin lah kursi itu tuh. Ya kan pengen ngambil fotonya mungkin kayak ada apa sih gitu kan. Sekalian masang lah maksudnya taruh gimana. Gitu kan. Udah gitu dia mungkin ngambil, dia lihat lah tuh di belakang fotonya gitu. Ternyata ada nama, sebuah nama gitu kan. Namanya tuh kalau nggak salah Hadi Santosa. Hadi Santosa. Iya kalau nggak salah. Iya betul. Itu. Hadi Santosa. Nah habis itu tuh dia langsung balik kan dia mastiin dulu tuh fotonya, habis dibaca namanya itu Hadi Santosa, dia balik ke kamera, dia pencet tuh buat ngerekord tuh ya kan. Nah, gitu pencet. Langsung dipencet. Nah itu kalau nggak salah juga di menit pertama nih udah mulai nih. Ada yang aneh-aneh nih ya kan. Begitu dia mencet kan tuh menit pertama tiba-tiba. Nah itu sebenarnya belum terjadi signifikan yang terlalu horor sih. Tapi makin suhu tuh makin kok makin dingin banget ya gitu. Makin nggak enak banget nih gitu kan. Nah, tapi dia belum ngerasain yang kayak ada yang aneh-aneh lah. Tapi suhu tuh drastis. Gitu. Nah di menit keduanya itu kalau nggak salah ya, kan ruangan kosong nih. Iya, jadi emang poliklinik tua gitu, bangunan nggak kepake udah lama. Udah lama, iya. Jadi kalau ada apapun tuh pasti kedengeran, entah barang jatuh apa segala macam. Nah di menit kedua itu anehnya ada jam yang udah lama mati gitu. Itu di menit kedua tuh berdetak, tapi cuma 3 detik lah gitu. Padahal jam tua gitu kan? Iya, udah lama nggak kepake, udah mati gitu. Di menit kedua tuh bunyi 3 kali bunyinya. Abis itu mati lagi. Oh berarti kayak hitungan 3 detik dia tek. Iya. Terus mati tuh ya? Iya. Kedengeran tuh sama dia tuh. Itu di menit kedua tuh. Ya? Makin aneh kan. Makin aneh ya. Nah menit ketiga, nah ini kayak ada langkah kaki. Kayak apa ya? Kayak kalau kan dia sendiri di situ kan, nggak ada siapa-siapa kan. Gitu. Tiba-tiba ada kayak ngelangkah gitu kan. Nah itu dia kayak celinguk. Langsung nengok tuh. Langsung nengok ke arah sumber suara kan. Sumber suara dong, tapi nggak ada siapa-siapa karena dia sendiri kan itu. Bener. Mulai di klinik tua juga. Iya. Dia nengok nggak ada siapa-siapa. Janggal lah menurut dia kan. Tapi ya udahlah gitu. Akhirnya dia balik lagi tuh ngelihat kamera yang tadi direkam kan. Nah kamera pocket itu kan kecil ya layarnya. Iya. Di situ tuh ke arah kamera yang ke kursi ketiga itu, di layarnya itu kayak ada, setelah langkah kaki tadi itu kayak ada sosok tipis ya, nggak tebel, maksudnya nggak kelihatan banget gitu ya, samar-samar lah. Nyaru aja. Iya.
Tapi tuh kelihatan kelihatan sosok. ada sosok itu duduk di kursi itu. Mungkinkah itu si Hadi Santosa. Bisa jadi. Bisa jadi sih. Nah di menit ke-5 itu si Bagas nih Dek. Kayaknya ini ya langsung entah disamperin atau gimana, pokoknya dia mendengar bisikan nih. Kupingnya dia nih. Ya. Kayak ngitung gitu loh bisikannya. Dia ngitung sampai 4. 1, 2, 3, 4. Tapi langsung hening gitu kan. Di bisikan itu ya? Di bisikan itu berarti kan kayak apa nih? Kayak ya orang mau foto kan pasti kan emang kita kan ngitung ya gitu ya. Atau mau recording pasti ada aba-aba lah ya gitu kan kayak gitu. Nah selesai hitungan itu tuh di kursi itu kan ada foto tuh yang tadi ditaruh tuh. Foto Hadi Santosa itu. Itu bergeser tuh Ji. Oh. Kayak ada yang apa sih colek lah sentuh dari belakang fotonya tapi setelah yang ngitung itu kan itu. Langsung tuh ya fotonya langsung bergeser tuh fotonya. Berarti memang ada sangkut pautnya tuh ya setelah ngitung itu kan. Nah di menit ke-6 si di kameranya ini nih memang ada tulisan gitu kan kayak time trade initiated gitu kan. Berarti kan ini ada sesuatu yang dimulai dan di trade dengan waktu gitu kan ya. Entah itu mengurangi sesuatu atau menambahkan sesuatu kita nggak tahu ya. Tapi ini dimulai nih udah dimulai kan. Iya benar. Penukaran apa nih? Iya itu baru gue mau ngomong tuh penukaran apa gitu kan. Penukaran apa nih di trade apa nih gitu kan. Nah itu tuh. Nah menit setelah itu menit ke-7 berarti ya. Iya. Di menit ke-7 tuh si Bagas ngeliat kamera kan. Masa ngeliat layar kan. Kamera pocket kan kecil ya layarnya. Iya kecil betul. Kelihatannya tuh kayak si lensa di dalamnya tuh bergetar gitu kayak tremor kan. Gitu bergetar seakan-akan seakan-akan kayak di dalam tuh ada gangguan dari nafas gitu. Jadi bikin si lensa tuh bergetar gitu. Terus diperhatiin sama dia kan gitu, kenapa nih bergetar? Dia ngelihat sosok yang tadi duduk di kursi ketiga itu mulai kayak ngangkat kepala gitu. Mungkin gitu si Mas Hadi Santosa ya bisa jadi dia gitu. Iya benar dan di menit ke-8 itu si sosok itu tuh juga membisikkan lagi. Berkata kayak dia ngomong kayak ya simpel sih kayak cuman terima kasih doang gitu, ngucapin terima kasih ke Bagas. Jadi kayak setelah dia ngangkat kepala langsung kayak cuman terima kasih. Jadi kayak apa ya suatu ada yang mungkin dia membebaskan diri dari apa kali ini. Atau ada yang terselesaikan ada yang terselesaikan kan dari ini semua gitu kan dan ya Bagas juga kayak bingung kali ya. Nah apa nih gitu kan apalagi tulisan time trade initiated tadi itu kan. Benar. Nah terakhir di mau penghabisan tuh kalau nggak salah surveinya 10 menit kan. Ya 10 menit. Nah dari menit ke-8 ditunggu sama si Bagas sampai menit ke-10 Bagas langsung tutup lensa tuh. Tutup lensa ya buru-buru terus matiin tombol rekam kan. Muncul tuh filenya tulisannya recorded date confirm. Iya kalau nggak salah tulisannya itu tuh. Iya tapi kan kalau file kan ya oke lah recorded date confirm lah. Maksudnya udah terkonfirmasi rekamannya udah selesai. Lagi-lagi tuh ya bisa kayak ada pesan terselubung gak sih dari arti itu gitu. Iya berarti kayak seakan-akan apa terkonfirmasi kematian rekaman gitu kan dan ya iya sih itu aneh sih itu dari kameranya ya kan? Seperti itu kan pertamanya time trade initiated terus tiba-tiba langsung confirm dead gitu kan nah itu maksud gue. Nah setelah apa tadi recorded dead confirm kan nah, selesai itu kan, selesai kan tuh udah selesai keadaan kembali normal, makin ya suasananya juga udah mulai nggak seserem sebelumnya gitu kan. Tapi tetap si Bagas tuh masih merasakan kayak kameranya seperti hidup, masih ada nyawanya atau gimana. Pokoknya itu kameranya masih kayak wah ini masih dia dijanggal nih, masih janggal nih, masih agak gitu. Ada apa sih kameranya gitu kan? Kayak dibuka lagi kan tuh kameranya. Dia penasaran kan dibuka lagi, dia lihat cek filenya ya. Otomatis kan keluar tuh kode filenya ya. Kode file di nama filenya kan. Ya apa sih C0017 MP4 ya, standar gitu lah. Ini kode lah ya itu. Muncul lagi tuh tulisan yang tadi tuh recorded date confirm. Keluar lagi di situ. Kan biasanya kalau file tuh ada yang dinamain kan. Iya. Nah ini dia nggak namain. Tapi tulisan itu keluar. Ya recorded date confirm gitu kan. Jadi nama filenya sebenarnya itu gitu kan. Iya. Nah setelah itu si Bagas tuh akhirnya
karena dia melihat tulisan itu kali ya. Dia ke tempat fotonya dong yang ditaruh di tempat duduk itu kan. Iya, benar. Dia pengen memastikan dong ya kan. Dia ambil terus dia lihat tuh di belakangnya tuh. Pengen baca lagi gitu kan. Kalau nggak salah ada tambahan tulisan, tulisan gitu kan. Di bawah nama si Hadi Santosa itu. Iya. Tulisan ya, tapi itu kalau nggak salah bahasa Latin. Bahasa Latin, iya. Bahasa Latin kan. Tulisannya tuh Decem Anni Vitae Ablatisan ya. Kalau nggak kebalik ya itu ya. Nah, kalau nggak salah artinya tuh kan. Artinya tuh kayak apa ya? Telah mengambil kehidupan 10 tahun. Apalah itulah. Umur 10 tahun, ya kayak gitu-gitulah ya. Pokoknya entah itu mengurangi atau emang 10 tahun ke depan atau 10 tahun berkurang gitu kan. Tapi ya itu sih, intinya sih kayaknya belakang sih. Iya, itu tuh. Nah terus dia akhirnya keluar kan dari klinik itu kan. Dan instruksinya kan ya ngancurin itu tuh tadi tuh. Jadi setelah selesai semuanya, dihancurin kameranya, dibanting gitu kan, terus memori itu sesuai emang rules-nya ya? Iya. Disuruhnya gitu ya? Iya, jadi emang cuma ngerekam aja gitu. Pokoknya setelah itu dia harus ngancurin tuh. Ngancurin kameranya, dibanting sama dia, terus memori dikeluarin, diremukin sama dia gitu. Sampai akhirnya udah selesai. Tugas gue selesai, gue balik deh. Ya, dia pulang tuh kan, pulang ke rumah. Ya udah, pulang ke rumah, tiba-tiba di depan rumahnya ada paket lagi nih. Ada paket. Mungkin gak setebel, kalau yang kemarin kan karena ada kameranya kan. Kalau ini enggak, tapi tebel juga. Sepertinya tuh kayaknya duitnya lebih tebel gitu. Berisi duit lebih tebel gitu kan. Emang isinya uang juga tuh Ji. Jadi dibuka sama dia, isinya tuh uang lagi segepok gitu ya. Lebih tebel sih dari sebelumnya. Ya, lebih tebel lagi kan gitu. Kayak ikat rapi juga sama kayak yang sebelumnya. Terus ada surat lagi. Ada surat lagi kecil. Tulisan tangan lagi, tapi kalau sebelumnya kan pakai tinta hitam tuh. Nah ini pakai tinta merah. Sekarang nih? Iya, cuman tulisannya lebih tipis lah. Kalau nggak salah tuh kata-katanya gini. Kayak ucapan terima kasih gitu nggak sih? Iya, terima kasih Bagas, kamu telah menyelesaikan kontrak atau tugas pertama. Kami akan menghubungimu kembali setelah kamu siap menukar dengan waktu yang lain. Menukar? Kalimat terakhir itu. Menukar dengan waktu yang lain. Iya. Berarti dia punya waktu luang atau memang dia yang mau ditukar? Bisa jadi, atau dia siap dengan tugas selanjutnya menukar yang lain gitu. Karena cuma dia yang bisa melakukan mungkin sebelumnya kan Hadi Santosa gitu ya, kemungkinan besar kan gitu. Ya bisa jadi dia ada tugas lain tentang hal itu. Dan itu ada kalau nggak salah ada tulisan kecil di bawah di bawahnya itu. Kayak tertanda dari si pengirim lah sebetulnya. Iya. Namanya tuh kalau nggak salah Obscura ya kan. Iya. Nah itu Obscura tuh kayaknya sebuah apa ya, orang ketiga. Memang dia penyedia hal-hal mistis seperti ini ya gitu, misi-misi gitu. Kalau ada punya tugas yang tidak perlu orang manusia lakukan, dia bisa lakuin kayak gitu kali ya. Iya, kayak gitu kali. Ya, aneh juga sih. Obscura. Jadi gimana Dek menurut Dek? Gue masih bingung sih, maksudnya masih ada yang janggal di gue gitu. Gimana? Tentang si terakhir kan ada si Obscura itu. Nah itu, gue juga tuh, gue mempertanyakan kan, apa hubungannya Obscura dengan si Bapak Hadi Santosa ini kan? Iya. Kan gitu. Tiba-tiba kok bisa ada ya dia bilang terima kasih gitu kan, gitu dan sebagainya gitu kan. Dan nggak lama tuh deh kalau nggak salah si Bagas, tapi katanya mendengar berita. Tahu nggak lu beritanya apa? Enggak. Jadi ini ada orang kaya, pengusaha, mungkin dia sakit udah lama kali ya, meninggal di berita itu. Jangan namanya si nama itu? Iya, Hadi Santosa. Dan dari sosoknya sepertinya mirip-mirip yang di Bagas lihat gitu kan. Berarti kan kayak gue mulai menyambung-nyambungkan nih berarti. Berarti ada kemungkinan bahwa misi itu memang untuk Pak Hadi Santosa ini. Iya, ya Pak Hadi Santosa bisa jadi memang kan mungkin dia menemukan si Obscura ini. Kalau dia buat perjanjian mungkin dengan Obscura ini karena dia udah sakit, dia pengen berat lelah mungkin dengan kehidupan gitu. Bisa jadi si Obscura ini agent ya? Agent mungkin gitu kan. Untuk ya ini minta untuk menyelesaikan, dikasih ke orang yang memang bisa menyelesaikan. Dia nggak mau bunuh diri intinya, tapi dia pengen secara natural mungkin. Gokil.
matinya begitu aja gitu kan. Gokil juga ya. Iya, jadi dengan kamera itu, wah itu ya gitu sih ceritanya, maksudnya memang apa ya, buat kita juga sih sebenarnya kalau kejadian kayak gitu tuh, ini kan tentang kamera ya. Iya. Tapi memang bye-bye kamera. Jangan-jangan kita ambil juga nih 10 tahun kita tiap ngomong 1 menit diambilnya 10 tahun deh. Itu dia. Berarti kita berapa menit ngomong berapa tahun. Gue dari besok tiba-tiba gue lebih tua gitu. Iya, langsung ya. Iya, karena keambil kan umur gue kan. Tiba udah ubanan, terus krempeng gitu kan. Itu tuh benda-benda yang apa ya, menurut gue nggak cuma kamera. Nggak cuma kamera sih, banyak. Ya kan ada banyak banget cerita tentang. Ya bukan cuma kamera, kayak gue pernah dengar ada sangkar burung lah, ada sepatu, cermin atau bahkan uang logam gitu kan. Kadang-kadang suka tuh ya kita nemu uang logam ada di bawah gitu. Tapi kalau menurut kepercayaan orang-orang tertentu jangan diambil gitu. Iya, ada yang bilang kan buang sial. Kalau lu ambil ya lu kena sialnya gitu. Mendingan diamin aja gitu. Bener. Gitu tuh. Apalagi ya kayak barang-barang yang kita pakai tuh ya kan, kayak kalung, cincin, pemberian kakek nenek kita yang ternyata ada isinya, ada sesuatunya gitu. Kita nggak pernah tahu kan itu kesialan apa keberuntungan gitu. Iya, mungkin bawa kutukan ya kan. Ya buat kalian juga jangan sembarangan ngambil lah gitu. Ya, kalau menemukan barang-barang aneh gitu yang menurut bagus sih mungkin, tapi ya itu mungkin ada pemiliknya gitu. Iya, atau kutukan, jadi takutnya gitu kan. Balik lagi ke kalian gitu imbasnya. Jadi ya mendingan diamin aja udah kalau itu mah. Iya. Gitu. Nah, ya itu aja kali cerita dari kita. Semoga kalian bisa melihat kita lagi di cerita yang berbeda lagi nanti gitu. Kebetulan gue baru beli sepatu lagi. Nah, aduh, kayaknya bukan beli, malah dikasih gue nih sama orang nih ya kan. Buat next nih gue pengen bahas nih. Bisa. Tahu, soalnya sepatunya aneh. Aneh banget nih. Gue ngeri dong ya. Ada sesuatu yang ganjil juga nih ceritanya nih berarti. Buat next episode. Boleh, ya kan? Kita buat next episode kita bahas. Boleh. Oke, kami dari Res Obscura pamit. Jangan lupa di like, subscribe, bunyiin lonceng. Nah, sama komentar. Jadi kalau teman-teman ada cerita yang lain yang bisa kita bahas ya. Kita bisa bahas. Komen aja di situ. Komen aja karena memang pasti banyak banget di luar sana benda-benda yang kita tidak pernah tahu, yang mungkin kalian pernah nemuin gitu. Dan ada ceritanya. Oke, Res Obscura pamit. Pamit dulu. Bye.